Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah melalui Departemen Agama telah menetapkan hari ini sebagai 1 Dzulhijjah 1440 Hijrah. Rasulullah pun menyampaikan sebagai bentuk memuliakan apa yang telah dimuliakan oleh Allah. Ma min ayyamin, tidak ada hari, a'dhamu 'indallah, yang lebih agung di sisi Allah, wala ahabbu ilaihi, dan paling dicintai olehnya, al-amalu fihinna, untuk beramal soleh di hari-hari tersebut, min hadhil ayyamil 'ashr, melainkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Fa'akthiru fihinna, maka perbanyaklah di hari-hari tersebut at-tahlilu, membaca tahlil la ilaha illallah, wat takbiru, membaca takbir Allahu akbar, wat tahmidu, membaca tahmid, memuji Allah, alhamdulillah, yang kita rangkum dengan takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di hadis ini kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'aktsiru fihinna, setidaknya kita bisa mengambil satu makna di hari-hari ini sampai tanggal 10 Hijrah, tanggal 10 bulan Dzulhijjah, memperbanyak zikir kepada Allah. Tapi dalam kesempatan ini jamaah sekalian, saya tidak akan menyampaikan keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama. Tapi saya ingin menitik beratkan dalam satu hadis ini ketika Nabi mengatakan fa'aktsiru fihinna, yaitu supaya kita memperbanyak zikir di dalamnya. Ada satu zikir yang kita baca. Silahkan jamaah sekalian, sesampai pulang dari sholat Jumat ini, ambil buku, saku tentang zikir-zikir, maka perhatikan seksama. Ada satu zikir yang kita baca dalam sehari semalam, bukan hanya sekali dua kali. Zikirnya itu saja. Tapi kenapa di sini harus kita baca berkali-kali? Memang ada beberapa tambahan-tambahan dan masing-masing memiliki keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah, dan pada kesempatan ini saya tidak ingin menyampaikan keutamaannya. Bisa jamaah sekalian baca sendiri. Ketika kita bangun malam, man ta'ara minal laili, siapa yang dia ngelindur, orang Jawa itu ngelindur, bangun tengah malam. Biasanya orang-orang yang sudah di atas 50 tahun, 60 tahun, sebenarnya Allah kasih peringatan kepada dia, susah untuk tidur.
Maka ketika bangun malam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'ara minal laili," siapa yang bangun malam membaca zikir ini. Apa zikir ini? Nanti saya sebutkan. Setelah subuh, kita pun sholat berjamaah. Setelah selesai sholat berjamaah, selesai sholat fardu, kita pun membaca zikir ini setidaknya 2 kali. Untuk melengkapi tahmid, tasbih, tahmid, takbir kita pun kita membaca 1 kali. Supaya zikir kita, tasbih, tahmid dan takbirnya menjadi 100. Kita genapkan dengan yang 1 ini. Selesai itu, kalau sholat subuh, maka silakan setelah sholat subuh, Nabi mengatakan baca 10 kali. Selesai zikir sholat, kita pun kemudian memasuki waktu pagi sebelum matahari terbit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setidaknya baca sekali, kalau mau baca 10 kali. Setelah itu kita pun beraktivitas. Maka ada di antara kita, dalam kesehariannya dia masuk pasar, ketika kita masuk pasar pun kita membaca zikir ini. Ini adalah doa dan zikir ketika kita masuk pasar. Selesai itu, kita pun akan menghadapi sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Setiap kali selesai sholat, kita setidaknya membaca 2 kali, melengkapi tasbih, tahmid dan takbir kita, supaya menjadi 100 kali, kita baca sekali. Setelah itu, setelah sholat maghrib, kita baca 10 kali. Mengawali malamnya sebagaimana tadi mengawali siangnya, mengawali hari kita membaca 10 kali. Ketika kita beraktivitas, ada yang aktivitasnya jauh, umrah, ada yang melakukan perjalanan bisnis, ada yang melakukan perjalanan safar keluar kota. Ketika kita pulang dari haji, pulang dari umrah, pulang dari safar yang jauh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca zikir ini. Dalam sehari, dari sejak kita bangun, matahari terbit sampai matahari terbenam, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala mi'ata marratin, siapa yang dia membacanya 100 kali, akan dia mendapatkan seperti ini dan seperti itu. Dan kata Rasulullah, tidak ada seorang pun yang dia bisa lebih baik dari orang ini, melainkan dia membaca lebih banyak daripada yang dia lakukan. Berarti dia bisa membaca 150 kali, 200 kali, 500 kali. Maka dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang ini adalah, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang kali supaya kita mengulang zikir ini seperti halnya sholat? Kenapa harus ada sholat maghrib, subuh, zuhur, asar, maghrib? Berulang-ulang kita menunaikan sholat, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, dan zikir ini pun kita ulang-ulang sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sedang haji dan umrah, ketika kita sedang di atas bukit Safa, di atas bukit Marwah, maka di antaranya adalah kita membaca zikir ini. Ketika hari Arafah pun kita membaca zikir ini, sampai akhirnya zikir ini, diksi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi perkataan terbaik Rasulullah dan perkataan nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairu ma qultu ana, sebaik-baik apa yang aku ucapkan, wal anbiya'u min qabli, dan para nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setidaknya ada 4 segmen dalam zikir ini. Memang ada beberapa tambahan ketika kita memasuki pasar, ada beberapa tambahan ketika kita pulang dari safar, ada beberapa tambahan ketika kita bangun di tengah malam ketika membaca zikir ini. Tapi setidaknya ada satu kesamaan yang terus kita baca dan terus kita ulangi zikir ini, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, 1, lahul mulku 2, walahul hamdu 3, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa harus diulang-ulang zikir ini? Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
Setidaknya ada beberapa pesan yang ingin disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita terus mengamalkan zikir ini, kita terus mengulangi zikir ini, bahkan kita bisa kalau mampu penuhi hari kita dari sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari dengan terus membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang pertama ketika kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada sekutu baginya. Maka setidaknya ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika kita mengucapkan zikir ini, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, menyadarkan, mengingatkan kembali kepada kita tentang orientasi hidup kita. Ingat, engkau wahai manusia, ingat wahai engkau lelaki, ingat wahai engkau kepala keluarga, ingat wahai engkau manusia yang menghirup udara dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa engkau diciptakan oleh Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Ternyata banyak manusia ketika dia mencapai puncaknya, mencapai karirnya, mencapai nama yang dia inginkan, mencapai gelar yang dia tuju selama ini, dia pun lupa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Lihatlah, ternyata ada manusia yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Ingatlah, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul qatifah. Ternyata ada manusia yang menghambakan diri kepada uang, menghambakan diri kepada rupiah. Dia lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan memperbanyak zikir ini, bangun di tengah malam, ketika mengawali malamnya dia membaca zikir ini, ketika aktivitas dia pun menyelingi dengan zikir ini, dia senantiasa diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aktivitasmu, tujuan hidupmu tidak boleh melenceng daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang senantiasa mungkin sebagian jamaah membaca ketika solatnya, membaca ketika dia membaca doa iftitahnya, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apakah hidupnya, matinya, ibadahnya sudah lillahi rabbil alamin? Apakah aktivitas kita, perjalanan kita, bersama keluarga kita, di kantor kita, di pasar kita, dalam kehidupan kita sehari-hari sudah lillahi rabbil alamin? Maka setiap salat Allah mengingatkan kepada kita, jangan lupa tujuan hidup Anda lillahi rabbil alamin. Jangan lupa tujuan hidup Anda la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bukan untuk selain Allah, tapi hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Lahul mulku, ketika manusia dia mencapai puncaknya, apa yang dicari oleh manusia? Kekuasaan. Apa yang dicari oleh manusia? Nama. Apa yang dicari oleh manusia? Harta. Apa yang dicari oleh manusia? Tenar. Apa yang dicari oleh manusia? Supaya dia disebut-sebut oleh orang lain. Perjalanan kita tanpa ada zikir ini lupa, tanpa ada mengingat Allah, maka akan terlena. Maka dengan mengatakan lahul mulku, ketika Allah memberikan kepadanya kekuasaan, dia berkuasa karena jabatan, karena kekuatan fisiknya. Dia berkuasa karena kekuatan harta yang dia kumpulkan selama ini. Dia berkuasa karena nama ketenaran dia di antara manusia. Dia berkuasa karena pujian-pujian manusia. Dia mencapai puncaknya, puncak karirnya. Tapi ketika dia membaca zikir ini pagi, siang, sore, dan malam, dia ingat lahul mulku, ternyata kekuasaan itu hanya milik Allah. Aku naik di atas, tidak lain dan tidak bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Aku bagi untuk mereka penghidupan mereka di dunia ini. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Aku tinggikan derajat sebagian manusia di atas sebagian yang lain. Tujuannya apa kata Allah? Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, supaya masing-masing mengambil manfaat dari sebagian yang lain. Orang yang miskin dia akan mengambil manfaat dari orang yang kaya, supaya dia mencontoh, banyak bersabar. Orang yang kaya dia bercermin kepada orang miskin, berbagi. Orang penguasa
Dia tidak boleh zalim, tidak boleh melanggar hak-hak yang akan merusak hak rakyatnya. Ketika dia menjadi rakyat, maka dia akan menjadi rakyat yang dia taat kepada penguasa yang baik dan taat kepada Allah. Maka pun dia sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma malikal mulk, ternyata raja di raja hanyalah Allah. Apa yang aku duduki selama ini tidak lain dan tidak bukan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tu'til mulka man tasya, Allah memberikan kerajaan nama kepada siapa yang dia kehendaki. Wa tanzi'u mimman tasya, dan dia pun akan mencabut kekuasaan itu dari siapa yang dia kehendaki. Karena itu dia akan sadar ketika dia naik di atas puncaknya, ketika dia naik daun, dia sadar ternyata semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan sombong di hadapan manusia yang lain. Walahul hamdu. Ketika dia mencapai puncaknya, terus meniti karirnya sampai puncak yang dia inginkan selama ini, maka ketika itu manusia semakin dekat. Yang tadinya lawan menjadi kawan, yang tadinya sedikit orang-orang di sekitarnya semakin banyak. Semuanya berkerumun seperti gula yang dikerumuni oleh semut, seperti madu yang terus dikejar oleh semut-semut yang ada di sekelilingnya. Kenapa? Karena kekuasaan ada di tangan dia, karena harta ada di dalam genggamannya, karena nama ada di sisinya, karena gelar yang berderet yang dia miliki. Tapi dia ingat ketika membaca zikir ini, walahul hamdu, pujian ini hanya milik Allah. Ketika kekuasaan di sampingnya, pujian akan mengalir kepada dia, tapi dia ingat walahul hamdu, pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dia pun tidak akan ujub, tidak akan membanggakan dirinya sendiri. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika sudah sampai di puncak, ketika kekuasaan sudah digenggam, harta sudah dia dapatkan, keinginan sudah dia terpenuhi, maka ada saatnya manusia itu tergelincir. Ada saatnya manusia banyak musuhnya, maka pun dia bisa jatuh namanya, bisa jatuh kekuasaannya, bisa jatuh hartanya, menjadi miskin. Maka pun dia terpuruk, jatuh. Tapi ketika itu, karena dia senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, dalam keterpurukan yang dia hadapi, dalam gelombang menghempaskan dia ke dalam tempat yang paling rendah, tidak membuat dia berputus asa, tidak menjadikan dia kemudian ingin mengakhiri hidupnya. Kalau kita melihat bagaimana orang-orang Jepang ketika dia terpuruk namanya karena skandal tertentu, ketika dia terkena kasus tertentu, bisa jadi dia ingin mengakhiri semuanya ini dengan bunuh diri. Tapi seorang muslim, seorang mukmin, karena dia mengamalkan zikir ini, wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah lah yang dia memiliki segala sesuatu, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, maka dia tidak akan pernah terjatuh dalam keterpurukan yang membuat dia kemudian mengakhiri hidupnya. Tapi dia akan bertahan, bersabar bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pun demikian ketika seorang hamba, dia baru teringat ketika masa tuanya, teringat setelah dia melewati karirnya, teringat setelah dia melewati kekuasaannya, teringat setelah dia melampaui hidupnya, melampaui hari demi harinya. Ternyata selama ini aku jauh dari Allah, ternyata perbuatanku selama ini banyak bermaksud kepada Allah. Dia dikasih waktu, diperingatkan oleh Allah, dia pun sadar, maka pun dia tidak akan terpuruk, karena Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalkan zikir ini. Tambahan-tambahannya silakan kita hafalkan kembali. Ketika masuk pasar, ketika tengah malam kita bangun, ketika kita pulang dari perjalanan jauh, maka kita bisa menghafalnya, kemudian mendabahkan ke dalam zikir ini. Setidaknya maka perbanyaklah zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir ini, kita mengamalkan zikir ini, kita pun akan mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah
man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang dia akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dan memberikan istiqamah kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril muslimin, Allahumma ansuril mujahidin, Allahumma ansuril madlumin المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم رزقنا إماما عادلا، اللهم رزقنا إماما عادلا، اللهم رزقنا إماما عادلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قيموا الصلاة.